Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diosi Putri Alita dengan NPM G1A023012. Pada video kali ini saya akan membahas slide materi bab 3 yaitu Neural Network Design dan juga membahas lembar kerja mahasiswa. Baiklah, langsung saja. Di sini kita akan membahas mengenai materi Neural Network Design. Di sini ada studi kasus pada mesin penyortir buah yang dimana mengubah atribut fisik menjadi vektor binar. Di sini ada tiga, di sini ada bentuk, tekstur, dan juga barat yang menjadi pembedanya di antara kedua buah tersebut. Di sini ada buah apel dan juga buah jeruk, yang dimana nantinya akan diubah menjadi vektor binar. Misalnya di sini ada jeruk, yang dimana jeruk memiliki ciri-ciri bulat yang nantinya akan diubah menjadi vektor 1, kemudian kasar diubah menjadi vektor min 1, ringan diubah menjadi vektor min 1, yang dimana akan didapatkan hasil vektor prototipe P1, 1, min 1, min 1. Kemudian ada apel, itu memiliki ciri-ciri bulat, kemudian diubah menjadi angka 1, halus itu diubah menjadi angka 1, kemudian apel memiliki ciri ringan yang diubah menjadi angka min 1. Didapatkan vektor prototipe P2-nya itu 1, 1, min 1. Satu-satunya pembeda absolut antara apel dan jeruk adalah tekstur, yaitu pada elemen kedua, di mana mesin melihat buah murni sebagai vektor spasial. Nah, di sini merupakan peta koordinat sensor, di mana di sini sumbu Z itu berat, sumbu X itu bentuk, sumbu Y itu tekstur. Di mana untuk tugas jaringan syaraf itu sendiri menentukan titik spasial, mana yang mewakili wilayah apel dan mana yang mewakili wilayah jeruk. Di sini merupakan realita dunia nyata, tantangan input cacat, yang dimana terdapat masalah ketika sensor mendeteksi buah jeruk yang bentuknya tidak sempurna. Mungkin itu berbentuk lonjong, elips, ataupun tidak berbentuk bulat sempurna. Titik anomali ini tidak berada tepat di posisi ideal manapun. Nah, bagaimana cara sistem membuat keputusan klasifikasi yang akurat? Nah, di sini ada contohnya input cacat P-1 min 1 transpose itu bentuk terdeteksi min 1. Kemudian ada prototipe apel ideal P2 itu ada 1 min 1, kemudian ada prototipe jeruk ideal P1 itu 1 min 1 min 1. Tetapi bagaimana jika input yang diberikan itu cacat atau tidak sesuai dengan bentuk yang sempurna? Seperti misalnya jeruk itu idealnya berbentuk bulat, tapi ada input yang berbentuk elips ataupun tidak bulat sempurna. Nah, bagaimana cara sistem mengatasi keputusan klasifikasi tersebut agar ideal dan tepat? Nah, untuk peta mental arsitektur artificial neural network itu ada 3 paradigma. Yang pertama ada perceptron, yaitu feed forward atau batas keputusan. Kemudian ada Hamming Network, itu kompetitif atau winner take all. Kemudian ada Hopfile Network, itu di mana recurrent atau memori asosiatif. Yang di mana tiga jaringan ini memecahkan masalah penyetir buah dengan filosofi matematika yang sama sekali berbeda di antara ketiganya. Nah, di sini ada jaringan pertama itu perceptron, arsitektur feedforward, dan keputusan instan. Yang dimana ini menggunakan fungsi aktivasi hard links. Prinsip kerjanya, aliran data bergerak maju satu arah tanpa putaran balik. Jaringan mengalihkan input dengan bobot, menambahkan bias, lalu memaksa output menjadi binar, entah itu 1 ataupun min 1, melalui limitasi keras. Kemudian formula matematis dengan A sama dengan hard limits B dikali P ditambah bias, keputusan tunggalnya hasil klasifikasi dihitung instan dalam satu kali eksekusi tanpa iterasi lanjutan. Kemudian ada intuisi perseptron yang membelah ruang. Di sini ada matematika menjadi geometri yang dimana setiap input di atas bidang kaca diklasifikasikan mutlak sebagai apel atau 1, setiap sudut di bawah bidang kaca diklasifikasikan mutlak sebagai jeruk atau diubah menjadi min 1. Kemudian input caca terperangkap di sisi ruang jeruk sehingga diklasifikasikan dengan sukses. Yang dimana di sini untuk jaringan kedua itu ada Hamming Network,
itu arsitektur hybrid dengan mekanisme kompetisi, yang dimana fase satunya itu kalkulator jarak yang menghitung skor kemiripan antara input dan semua prototipe biner secara paralel. Kemudian fase kedua, arena kompetisi, di mana neuron-neuron yang saling bertarung dan menekan satu sama lain hingga tersisa satu pemenang mutlak. Yang berbeda dengan perseptron yang memotong ruang. Hamming network dirancang khusus untuk membandingkan kecocokan pola biner yang murni secara langsung melalui dua langkah yang independen. Kemudian ada Hamming layer 1, papan skor korelasi, semakin kecil kecacatan, semakin tinggi skor awal. Yang dimana input masuk, di sini ada min 1 transpose atau cacat, kemudian lawan prototipe Apple itu jarak Hammingnya 2, skor cetak sama dengan 2. Di sini ada lawan prototipe jeruk, jarak Hammingnya itu 1 dan skor cetaknya 4. Di mana menghasilkan transmutasi metrik yang di layar feed forward ini menghitung perkalian titik inner product yang diturunkan dari metrik jarak Hamming. Yang dimana formulanya itu output layer 1 I sama dengan 2R dikurang 2 kali jarak Hamming. Di mana skor jeruk itu 4, mengungguli apel yang 2 karena memiliki perbedaan elemen yang lebih sedikit dengan input cacat. Nah, di sini ada Hamming layer kedua, yaitu dinamika winner take all, yang dimana satu yang terkuat bertahan, yang lain tereliminasi. Kondisi awal T sama dengan 0, proses dan kemudian proses iterasi dan inhibisi lateral, kemudian ada konvergensi atau pemenang mutlak. Nah, kemudian alih-alih sekadar memilih nilai tertinggi secara statis, neuron melakukan iterasi rekuren. Nilai yang lebih besar secara perlahan menekan nilai yang lebih kecil, hingga neuron yang lemah mencapai nol mutlak. Pemenang tunggal ini menentukan identitas klasifikasi. Di sini ada jaringan ketiga, Hopfield Network, itu dari klasifikasi menjadi restorsi pola, yang dimana Hopfield tidak didesain sekedar untuk menunjuk ini apel atau ini jeruk, dan jaringan ini bertindak seperti memori rekonstruktif yang menyembuhkan atau memulihkan data. Prinsip iterasi rekuren itu input cacat diumpankan sebagai kondisi awal. Jaringan melakukan kalkulasi berulang-ulang melalui formula A T plus 1 sama dengan setlist WA T plus B. Kemudian proses terus berputar hingga output menstabilkan dirinya dan merekonstruksi wujud asli prototipe yang cacat tersebut menjadi utuh. Di sini ada intuisi Hopfield atau gravitasi matematika mencari kestabilan minimum. Di sini ada secara matematis Hopfield menciptakan permukaan energi spasial di mana prototipe ideal bertindak sebagai titik terendah, lalu memberikan input cacat sama fisiknya dengan meletakkan bola di lereng curam. Seiring iterasi berjalan, bola menggelinding turun mencari titik stabil terdekat. Saat bola berhenti, pola jeruk yang sempurna telah direstorasi. Kemudian ada batasan Hopfield, ortogonalitas dan jebakan memori. Di sini ada syarat ortogonalitas, itu kapasitas Hopfield sangat terbatas. Jaringan bekerja optimal hanya jika prototipe saling tegak lurus atau korelasi nol. Jika pola terlalu mirip, lembah energi mereka bertabrakan. Kemudian ada spurious stats atau memori palsu. Jaringan secara matematis menciptakan bayangan cermin dari ingatan. Jika jeruk atau P1 disimpan, kebalikannya, min P1 otomatis tercipta sebagai lubang jebakan abadi untuk data yang untuk data yang noise. Kemudian ada matriks perbandingan arsitektur. Di sini sintetis diagnostik karakteristik jaringan. Nah, di sini ada fitur kategori arsitektur perceptron itu feed forward, kemudian Hamming itu hybrid, Hopfield itu recurrent atau asosiatif. Kemudian fungsi aktivasi perceptron itu hard lips, Hamming purulent dan postline, Hopfield itu set length. Bentuk keputusan di sini perseptron membelah ruang atau bidang kaca, Hamming itu pencarian jarak berdasarkan winner take all, kemudian Hopfield itu meminimalkan energi atau bola menggelinding. Kemudian ada metode komputasi, perseptron ada sekali hitung, Hamming iteratif pada lapisan kedua, Hopfield iteratif terus-menerus hingga konvergen. Kemudian ada toleransi noise, perseptron itu rendah, Hamming itu sedang, Hopfield itu tinggi. Fitur wujud outputnya 1 bit pada perseptron itu 1 bit identitas tunggal, pada Hamming itu ada 1 neutron aktif menunjuk kelas, pada Hopfield itu restorasi penuh vektor prototipe asli.
Di sini ada panduan keputusan operasional. Kapan untuk menggunakan arsitektur perseptron, Hamming network, ataupun Hopfield network. Di sini, jika kecepatan komputasi adalah syarat mutlak dan data terbukti terpisah secara linear, maka gunakan perseptron atau kecepatan maksimal. Jika tidak, apakah tugas utamanya sekedar mencari kecocokan kategori pola binar dengan komputasi paling efisien? Nah, itu kita bisa menggunakan Hamming network atau korelasi langsung. Nah, apabila ada input yang sangat sering cacat atau rusak dan membutuhkan jaringan untuk membangun ulang wujud asli data tersebut atau merestorasi, kemudian kita bisa menggunakan Hopfield network, yaitu restorasi memori. Nah, dapat disimpulkan pemilihan arsitektur tidak ditentukan oleh seberapa pintar algoritmanya, melainkan mana desain matematika yang paling selaras dengan topologi fisik masalah yang kita miliki. Baik, di sini saya akan lanjut membahas tugas mandiri mahasiswa bab 3, yaitu an illustrative example, yaitu lembar kerja mahasiswa atau worksheet. Bagian A. Di sini ada studi kasus pengenalan pola jeruk versus apel. Sebuah mesin penyortir buah dirancang untuk membedakan jeruk dan apel berdasarkan 3 sensor, yaitu bentuk, tekstur, dan juga berat. Yang mana jeruk direpresentasikan dengan vektor 1, min 1, min 1 transpose, kemudian apel dengan vektor P2, 1, 1, min 1. Di sini soal pertama, bab ini memperkenalkan 3 jenis arsitektur jaringan saraf untuk menyelesaikan masalah pengenalan pola di atas. Sebutkan ketiga jaringan tersebut dan kelompokkan masing-masing ke dalam kategori feedforward, kompetitif, atau recurrent. Yang pertama ada perseptron, termasuk kategori feedforward network, karena aliran data hanya satu arah dari input ke output tanpa umpan balik. Kemudian ada Hamming network, termasuk kategori competitive network, karena terdapat mekanisme kompetisi antar neuron untuk menentukan pemenang. Ketiga ada Hopfield network, termasuk kategori recurrent network, karena memiliki koneksi umpan balik sehingga proses berlangsung secara iteratif. Soal kedua, pada jaringan perseptron, keputusan klasifikasi sangat bergantung pada decision boundary atau batas keputusan. Jelaskan secara konseptual tanpa rumus apa yang membedakan decision boundary yang melewati titik asal origin dengan yang tidak melewati titik asal. Parameter apa yang bertanggung jawab atas hal ini? Nah, decision boundary adalah batas pemisah antar kelas pada perseptron. Jika decision boundary melewati titik origin, maka posisi batas hanya ditentukan oleh bobot, sehingga kurang fleksibel. Sebaliknya, jika tidak melewati origin, maka batas dapat digeser untuk menyesuaikan distribusi data. Parameter yang berperan dalam menggeser decision boundary adalah bias, atau disimbolkan dengan B. Di sini ada soal ketiga, diberikan jaringan perseptron dengan bobot atau weight 010 dan bias B sama dengan 0. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah hard limit, symmetrical hard limit. Jika sebuah buah jeruk yang bentuknya tidak sempurna terdeteksi oleh sensor sebagai P sama dengan min 1, min 1, min 1, transpose, hitunglah keluaran jaringan. Jaringan output, apakah jaringan berhasil mengklasifikasinya sebagai jeruk? A sama dengan min 1. Baiklah, di sini diketahui W itu 010, biasnya itu 0, kemudian P-nya itu min 1, min 1, min 1 transpose. Ditanya output jaringan A. Pertama kita hitung net input dulu, di mana N itu W dikali P ditambah bias. Kita masukkan W-nya itu 0, 0 dikali min 1, plus 1 dikali min 1 ditambah 0 dikali min 1. Kemudian ditambah 0 sama dengan min 1. Gunakan fungsi aktivasi hard limits, di mana A apabila 1, N lebih besar dari sama dengan 0. Apabila min 1, N lebih kecil dari 0. Karena N sama dengan min 1, artinya lebih kecil dari 0, maka A sama dengan min 1. Yang dimana artinya output min 1 itu diklasifikasikan sebagai jeruk, yang dimana berarti jaringan berhasil melakukan klasifikasi dengan benar. Kemudian nomor 4 itu ada soal tentang Hamming network. Jaringan Hamming terdiri dari 2 layer, yaitu feed-forward layer dan recurrent layer. Analisislah peran spesifik dari masing-masing layer tersebut. Mengapa layer pertama menggunakan fungsi pure lane, sedangkan layer kedua menggunakan false lane? Jawab,
Di sini ada Henry Network terdiri dari dua layer dengan fungsi yang berbeda. Layer pertama, feed-forward layer, berfungsi untuk menghitung tingkat kemiripan antara input dan setiap vektor prototype menggunakan operasi linear atau inner product. Oleh karena itu, digunakan fungsi aktivasi pure lane, karena hanya membutuhkan perhitungan linear tanpa pembatasan. Layer kedua atau recurrent layer berfungsi untuk melakukan kompetisi antar neuron dengan prinsipnya winner take all. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah postlane, yang akan mengubah nilai negatif menjadi nol, sehingga hanya neuron dengan nilai terbesar yang tetap aktif. Dengan demikian, layer pertama menghitung skor kemiripan, sedangkan layer kedua menentukan pemenang. Nah, di sini ada soal kelima, yaitu mengevaluasi tentang Hopfield Network. Soalnya jaringan Hopfield dirancang sebagai asosiatif memori yang bersifat recurrent. Evaluasilah penggunaan fungsi transfer setlines pada jaringan ini. Apa yang akan terjadi pada keluaran jaringan setelah beberapa iterasi jika fungsi transfer diubah menjadi pure lane? Berikan argumentasi Anda. Nah, Hopfield Network menggunakan fungsi aktivasi setlines atau saturating linear yang membatasi output pada rentang min 1,1. Kemudian pembatasan ini penting untuk menjaga kestabilan jaringan selama proses iterasi. Jika fungsi aktivasi diganti dengan pure lane, maka output tidak akan dibatasi dan dapat terus meningkat atau menurun tanpa batas. Hal ini dapat menyebabkan jaringan tidak konvergen atau divergen sehingga gagal berfungsi sebagai memori asosiatif. Baiklah, sekian untuk presentasi dari saya mengenai penjelasan dari slide PPT materi dan juga worksheet tugas bab 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.